Lenyapkan dia dan kandungannya malam ini. Perintah keji itu terucap lantang demi menyambut istri baru. Namun, jawaban sang eksekutor di ujung telepon justru membuat darahnya membeku seketika. Sebuah rahasia medis 5 tahun lalu akhirnya terbongkar. Tuan, Anda mandul total. Janin yang Anda perintahkan untuk dibunuh itu, sebenarnya adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun dengan deras di luar jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang rumah mewah itu. Suara gemericik air yang menghantam dedaunan seolah menjadi musik latar yang ironis bagi pemandangan di ruang makan. Di sana, di bawah sorotan lampu kristal yang hangat, sepasang suami istri sedang merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima. Di atas meja, tersaji hidangan steak wagyu dengan tingkat kematangan medium rare, lengkap dengan sebotol anggur merah mahal yang sudah dibuka. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna, pikir Renata. Renata duduk dengan anggun, mengenakan gaun hamil berwarna biru tua yang longgar namun tetap elegan. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-8. Tangannya sesekali mengelus perut buncitnya, sebuah kebiasaan naluriah yang ia lakukan setiap kali merasa gelisah. Dan malam ini, kegelisahan itu begitu pekat, seakan bisa diraba di udara. Di seberang meja, Dimas, suaminya, tersenyum lebar. Senyum yang dulu bisa meluluhkan hati Renata, namun kini terasa seperti topeng plastik yang ditempel paksa. Selamat ulang tahun pernikahan, sayang, ucap Dimas lembut. Ia menyodorkan sebuah kotak beludru kecil berwarna merah hati ke arah Renata. Maaf kalau aku belakangan ini sibuk. Tapi ini tanda cintaku padamu dan calon jagoan kita. Renata menatap kotak itu sejenak sebelum mengambilnya. Ia membukanya perlahan. Sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk tetesan air berkilauan di dalamnya. Indah. Sangat mahal. Namun, entah kenapa, Renata tidak merasakan kehangatan. Kalung itu terasa dingin di ujung jarinya, seperti rantai yang indah. Terima kasih, Dimas. Ini indah sekali, jawab Renata. Suaranya tenang, terkontrol. Ia tidak ingin merusak malam ini, atau setidaknya, ia tidak ingin Dimas tahu bahwa ia sudah mencium bau busuk di balik parfum mahal suaminya. Aku senang kau menyukainya. Dimas meraih gelas anggurnya, menyesapnya sedikit. Matanya melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya sekilas. Sangat cepat, tapi mata tajam Renata menangkapnya. Kenapa dia melihat jam? Batin Renata. Bukankah dia bilang malam ini khusus untuk kita berdua? Tidak ada telepon, tidak ada pekerjaan. Kamu tampak buru-buru, pancing Renata sambil memotong daging di piringnya pelan-pelan. Ada rapat mendadak. Dimas tersentak kecil, lalu tertawa renyah. Tawa yang terlalu keras untuk pertanyaan sesederhana itu. Ah, tidak. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin memastikan semuanya sempurna. Setelah makan malam, aku sudah menyiapkan air hangat untukmu berendam. Kamu pasti pegal membawa jagoan kita seharian, kan? Dimas menunjuk perut Renata dengan dagunya. Ada kilatan aneh di matanya saat melihat perut itu. Bukan kasih sayang, melainkan sesuatu yang mirip dengan ketidaksabaran? Atau mungkin, kebencian yang ditahan? Renata tersenyum tipis. Dia sangat aktif hari ini, Dimas. Menendang terus. Dokter bilang dia sehat sekali. Bagus, potong Dimas cepat. Bagus. Pewarisku harus kuat. Perusahaan ayahmu maksudku, perusahaan kita, butuh penerus yang tangguh. Renata terdiam mendengar koreksi kata itu. Perusahaan ayahnya. Warisan yang dijaga Renata mati-matian, yang kini dikelola oleh Dimas, karena kondisi fisik Renata yang tidak memungkinkan selama kehamilan berat ini. Dimas memang kompeten, tidak ada yang meragukan itu. Tapi ambisinya belakangan ini terasa liar. Ngomong-ngomong, Dimas meletakkan pisau dan garpunya. Aku mungkin akan begadang sedikit malam ini di ruang kerja. Ada beberapa dokumen investasi dari Singapura yang harus aku pelajari sebelum pasar buka besok pagi. Kamu tidak keberatan tidur duluan, kan? Renata menatap mata suaminya dalam-dalam.
Ia mencari sisa-sisa kejujuran di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding tebal. 5 tahun menikah, Renata hafal betul gestur Dimas. Jika Dimas berbohong, ia akan mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya ke kaki gelas anggur. Dan sekarang, jari itu sedang mengetuk. Tik, tik, tik. Tentu, jawab Renata lembut. Jangan terlalu malam. Kamu butuh istirahat. Hanya sebentar, janji Dimas. Setelah makan malam selesai, Dimas dengan sangat perhatian menuntun Renata ke kamar tidur di lantai 2. Ia bahkan membantu Renata melepas sepatu dan menyelimutinya. Tidurlah yang nyenyak, bisik Dimas sambil mengecup kening Renata. Mimpi indah. Lampu kamar dimatikan, menyisakan cahaya remang dari lampu tidur di sudut ruangan. Pintu ditutup perlahan. Renata memejamkan mata, mengatur napasnya agar terdengar teratur, seolah-olah ia sudah terlelap. Namun, begitu langkah kaki Dimas terdengar menjauh menuju ruang kerjanya di ujung lorong, mata Renata terbuka lebar. Di dalam kegelapan kamar itu, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Instingnya berteriak kencang, malam ini bukan malam perayaan. Malam ini adalah malam perpisahan. Renata perlahan meraba ke bawah bantalnya. Di sana, tersembunyi sebuah ponsel tua yang tidak pernah diketahui Dimas. Ia menyalakannya, lalu memasang earphone ke telinganya. Aplikasi penyadap suara yang terhubung ke ruang kerja Dimas sudah aktif. Layar ponsel menyala redup, menampilkan gelombang suara. Dimas sudah masuk ke ruang kerja. Renata menahan napas, siap mendengarkan apa yang sebenarnya direncanakan suaminya di malam ulang tahun pernikahan mereka. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, Monica sedang mondar-mandir dengan gelisah. Ia mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah menyala, yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang mulai berubah. Perutnya sedikit membuncit, meski belum sebesar Renata. Usia kandungannya baru jalan 4 bulan. Monica menggigit kuku jarinya yang dipoles kuteks merah marun. Matanya tak lepas dari ponsel yang tergeletak di atas meja marmer ruang tamu. Kenapa dia belum menelepon? Desis Monica kesal. Ia meraih gelas berisi jus jeruk. Ia sudah berhenti minum alkohol demi sandiwara kehamilan ini, lalu meneguknya kasar. Ruangan apartemen itu penuh dengan barang-barang bermerek. Tas Hermes berjejer di lemari kaca, sepatu Louboutin berserakan di dekat pintu. Semua ini hasil dari kebaikan Dimas selama setahun terakhir. Tapi bagi Monica, ini belum cukup. Menjadi simpanan itu melelahkan. Harus bersembunyi, harus menunggu sisa waktu, harus puas dengan remah-remah perhatian. Monica tidak mau menjadi bayang-bayang selamanya. Ia ingin menjadi nyonya Dimas. Ia ingin menguasai rumah besar itu, menguasai perusahaan, dan yang terpenting, menguasai status sosial yang selama ini ia idam-idamkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari Dimas, tapi dari penagih hutang kartu kredit. Monica mendengus kasar dan melempar ponsel itu ke sofa. Dasar lintah, umpatnya. Monica berjalan ke arah cermin besar di dinding. Ia menatap pantulan dirinya. Cantik, muda, menggoda. Jauh lebih menarik daripada Renata yang membosankan dan sakit-sakitan itu. Monica membelai perutnya. Anak pintar, bisiknya pada perutnya sendiri. Kamu adalah tiket emas mama. Karena kamu, laki-laki bodoh itu mau melakukan apa saja. Asalkan kamu lahir laki-laki, semua harta itu akan jadi milik kita. Monica teringat pembicaraannya dengan Dimas 3 hari yang lalu. Saat itu Dimas datang dengan wajah kusut, mengeluh betapa sulitnya menceraikan Renata karena perjanjian pranikah dan wasiat ayah Renata yang mengikat aset perusahaan pada keturunan sah Renata. Aku tidak bisa menceraikannya begitu saja, Mon, kata Dimas waktu itu. Kalau aku gugat cerai sekarang, aku keluar dari rumah itu tanpa membawa sepeser pun. Perusahaan akan kembali ke tangan Renata sepenuhnya. Lalu kita harus bagaimana? Rengek Monica saat itu. Perutku makin besar, Mas. Orang-orang mulai curiga. Kamu mau anakmu lahir tanpa bapak? Kamu mau anak laki-laki yang kamu impikan ini dicap anak haram? Kata-kata, anak laki-laki, adalah mantra ajaib bagi Dimas. Mata pria itu langsung berubah liar setiap mendengarnya. Tidak,
Jawab Dimas tegas saat itu. Dia harus lahir sebagai pewaris sah. Satu-satunya cara adalah jika Renata tidak ada. Monica tersenyum miring mengingat momen itu. Ia tahu Dimas pengecut, tapi ia juga tahu Dimas serakah. Keserakahan bisa membuat pengecut menjadi nekat. Monica kembali mengambil ponselnya. Ia mengetik pesan singkat untuk Dimas. "Tuh, My King, jangan lupa janjimu malam ini. Aku dan Junior menunggu kabar baik. Jangan biarkan perempuan itu menghalangi masa depan putra kita. I love you. Send." Pesan terkirim. Monica tahu, pesan itu akan menjadi bensin terakhir yang membakar keraguan Dimas. Malam ini adalah penentuannya. Monica sudah membayangkan dirinya berdiri di pemakaman Renata, mengenakan kacamata hitam, berpura-pura sedih sambil menggandeng lengan Dimas. Lalu beberapa bulan kemudian, mereka akan menikah. Sempurna. Namun, di balik senyum kemenangannya, ada sedikit ketakutan yang ia kubur dalam-dalam. Rahasia masa lalu yang ia tutup rapat. Monica tahu, jika Dimas sampai tahu siapa dia sebenarnya, atau dari mana benih di rahimnya berasal, tamatlah riwayatnya. "Tenang, Monica," ujarnya menyemangati diri sendiri. Dimas itu bodoh karena cinta. Dia tidak akan pernah curiga. Ia kembali duduk di sofa, menyalakan televisi untuk meredam kesunyian, menunggu telepon yang akan mengubah nasibnya. Kembali ke rumah mewah Renata dan Dimas. Suasana semakin mencekam seiring hujan yang tak kunjung reda. Petir sesekali menyambar, menerangi ruangan yang gelap dengan kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Dimas berada di dalam ruang kerjanya. Ruangan itu kedap suara, atau setidaknya begitu yang Dimas pikirkan. Dindingnya dilapisi kayu jati tebal, dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi sampai ke langit-langit. Di meja kerjanya yang luas, sebuah botol whisky sudah berkurang isinya setengah. Dimas menuang lagi cairan ember itu ke dalam gelas. Tangannya sedikit gemetar. Ia menenggak isinya sekaligus, merasakan sensasi terbakar di tenggorokan yang memberinya sedikit keberanian. Ia melirik jam dinding. Pukul 00.15. Sudah lewat tengah malam. Hari ulang tahun pernikahannya sudah berlalu. Kini, ia merasa bebas dari kewajiban moral semu itu. Dimas membuka laci mejanya yang terkunci. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah ponsel burner, ponsel sekali pakai yang tidak terdaftar atas namanya. Ponsel ini khusus ia beli untuk satu tujuan ini. Ia menekan satu nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor itu milik seseorang yang direkomendasikan oleh rekan bisnis, bawah tanahnya. Seseorang yang dikenal bersih, rapi, dan tak pernah gagal. Namanya Pak Haris. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Di kamar tidur, Renata menahan napas. Suara nada sambung itu terdengar jelas di telinganya melalui earphone. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau meledak. Siapa yang dia telepon jam segini? Batin Renata. "Halo." Suara di seberang sana terdengar berat, serak, dan tanpa emosi. "Ini aku," kata Dimas. Suaranya terdengar tegang, berusaha terdengar berwibawa namun getaran takut itu tetap ada. "Saya tahu," jawab suara itu, "Pak Haris." "Kode akses?" "Garuda hitam," jawab Dimas cepat. "Silakan, Tuan. Apa perintah Anda?" Dimas menarik napas panjang. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Monica yang merengek, membayangkan bayi laki-laki yang akan meneruskan nama besarnya, dan membayangkan kebebasan finansial tanpa bayang-bayang Renata yang terlalu pintar dan dominan. Kebencian dan keserakahan akhirnya menang atas hati nuraninya. "Lakukan malam ini," ucap Dimas. Kata-katanya meluncur cepat, seolah ia ingin segera memuntahkan racun itu. "Spesifikasinya, Tuan?" tanya Pak Haris datar. "Lenyapkan kandungannya." Suara Dimas menekan, penuh kekejaman yang baru kali ini Renata dengar. "Dan singkirkan dia malam ini juga. Buat seolah-olah perampokan yang gagal, atau kecelakaan di tangga, terserah kau. Yang penting, pastikan dia dan janin itu tidak bernapas lagi besok pagi." Dimas berhenti sejenak untuk mengambil napas, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih emosional, seakan membenarkan tindakannya sendiri. "Agar aku bisa sambut istri baru dan pewarisku yang sesungguhnya.
Aku tidak butuh anak perempuan dari wanita yang sakit-sakitan. Di kamar tidur, Renata membekap mulutnya sendiri dengan tangan agar isak tangisnya tidak terdengar. Tubuhnya gemetar hebat. Suamiku, ayah dari anakku, ingin membunuh kami. Rasa sakitnya bukan lagi seperti ditusuk jarum, tapi seperti jantungnya diremas hancur. Namun, di tengah kehancuran itu, naluri bertahan hidupnya menyala. Ia tidak boleh lemah. Ia harus merekam ini. Baik, jawab Pak Haris di ujung telepon. Ada jeda hening yang panjang. Suara hujan di luar seolah berhenti sejenak. Dimas menunggu konfirmasi, siap laksanakan, tapi jawaban yang datang justru berbeda. Tapi, Tuan, sebelum tim saya bergerak masuk, ada satu rahasia yang perlu Anda tahu. Ini sangat berisiko bagi Anda jika transaksi ini dilanjutkan tanpa informasi yang lengkap. Dimas mengerutkan kening. Rasa takut mulai menjalar di tengkuknya. Apa maksudmu? Jangan main-main. Aku bayar kau mahal bukan untuk berteka-teki. Ini bukan teka-teki, Tuan. Ini fakta medis. Sebagai profesional, saya selalu melakukan latar belakang target dan klien sebelum eksekusi. Prosedur standar untuk keamanan saya sendiri. Cepat katakan, bentak Dimas, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Suasana di ruang kerja itu berubah menjadi sangat dingin. Dimas mencengkeram ponselnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Katakan, ulang Dimas, kali ini suaranya bergetar. Pak Haris berbicara dengan nada yang tenang, terlalu tenang, seperti seorang dokter yang membacakan vonis kematian. Saya meretas database rumah sakit tempat Anda dirawat pasca kecelakaan mobil 5 tahun lalu di Tol Cipularang. Anda ingat kecelakaan itu, Tuan? Tentu saja aku ingat. Apa hubungannya? Brengsek? Dalam kecelakaan itu, terjadi trauma berat pada area panggul dan organ vital Anda. Laporan medis lengkap yang disembunyikan, mungkin Anda tidak membacanya dengan teliti saat itu, menyatakan bahwa saluran vas deferens Anda putus total dan terjadi kerusakan permanen pada testis. Istilah medisnya azospermia permanen. Dunia Dimas seakan berhenti berputar. Ia terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Apa maksudmu? Maksudnya sederhana, Tuan, lanjut Pak Haris tanpa ampun. Anda mandul total. Anda tidak bisa memiliki keturunan secara alami sejak 5 tahun lalu. Mustahil Anda bisa menghamili wanita manapun, termasuk Nona Monica. Jantung Dimas rasa jatuh ke lantai. Wajahnya yang tadi merah karena amarah dan alkohol, kini berubah pucat pasi, seputih kertas. Ia merosot di kursi kerjanya. Kau bohong, bisik Dimas. Monica, dia hamil. Dia menunjukkan hasil tesnya. Perutnya membesar. Itu anakku. Itu putraku. Nona Monica memang hamil, Tuan. Tim saya sudah memverifikasi itu, jawab Pak Haris. Tapi itu bukan anak Anda. Mustahil itu anak Anda. Kecuali Anda percaya pada keajaiban yang menyalahi hukum biologi. Dimas merasa mual. Ruangan itu terasa berputar. Bayangan wajah Monica yang tersenyum manis, rengekannya, janjinya tentang pewaris. Semuanya berputar di kepalanya seperti film horor yang rusak. Tapi Renata. Dimas tergagap. Otaknya mencoba mencari pegangan. Renata juga hamil. Kalau aku mandul, berarti Renata juga selingkuh. Berarti anak di kandungan Renata juga bukan anakku. Amarahnya kembali memuncak, kali ini diarahkan pada Renata. Soal itu, potong Pak Haris. Data medis Nyonya Renata juga saya pegang. Dia melakukan prosedur IVF, bayi tabung, di Singapura 7 bulan lalu. Tahukah Anda sampel sperma siapa yang digunakan? Dimas terdiam. Ia ingat. Sebelum kecelakaan itu, saat mereka baru menikah, mereka pernah menyimpan sampel sperma dan sel telur di bank fertilitas sebagai langkah antisipasi karena Renata ingin menunda kehamilan demi karir. Ia sudah melupakan hal itu. Dia menggunakan sampel beku milik Anda, Tuan. Sampel yang disimpan sebelum kecelakaan terjadi. Secara genetik, janin di dalam kandungan Nyonya Renata adalah 100% anak biologis Anda. Satu-satunya pewaris darah daging Anda yang tersisa di dunia ini. Hening. Hening yang sangat panjang dan menyakitkan.
Dimas menjatuhkan gelas whiskinya. Prang! Gelas itu pecah berkeping-keping di lantai, sama hancurnya dengan ego dan harga dirinya saat ini. Jadi, selama ini ia berencana membunuh satu-satunya anak kandungnya, demi membela anak haram dari wanita simpanan yang menipunya? Tidak. Desis Dimas. Suaranya parau, seperti orang tercekik. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Di kamar tidur, Renata melepas earphone-nya. Ia tidak sanggup mendengar lagi. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini bercampur dengan rasa lega yang aneh. Suaminya sudah tahu kebenarannya. Tapi, apakah itu cukup untuk menyelamatkan nyawanya malam ini? Suara Pak Haris kembali terdengar dari ponsel Dimas yang tergeletak di meja. Meski tidak ditempelkan ke telinga, suaranya cukup keras di ruangan sunyi itu. Jadi, bagaimana Tuan? Tim saya sudah berada di halaman samping rumah Anda. Mereka sedang memotong kabel CCTV. Apakah perintah eksekusi Nyonya Renata dan janinnya tetap dilanjutkan? Pertanyaan Pak Haris menyengat Dimas seperti setruman listrik tegangan tinggi. Ia menyambar kembali ponselnya dengan panik. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ponsel itu hampir terlepas lagi. Batalkan, teriak Dimas. Suaranya pecah, histeris. Batalkan semuanya. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh istriku. Jangan sentuh anakku. Ia berdiri, menabrak meja kerjanya hingga tumpukan dokumen berjatuhan. Ia berlari menuju jendela, menyibakkan tirai, mencoba melihat ke arah taman samping di bawah guyuran hujan. Ia tidak bisa melihat siapa-siapa, tapi ia tahu para pembunuh itu ada di sana. Tarik mundur orang-orangmu, Haris. Sekarang. Dimas membentak, air mata kepanikan mulai menggenang di matanya. Di ujung telepon, suara Pak Haris terdengar santai, bahkan sedikit terhibur. Membatalkan operasi yang sudah berjalan di lapangan tidaklah mudah, Tuan. Anak buah saya sudah dalam posisi siap tembak. Adrenalin mereka sudah naik. Menghentikan anjing pemburu yang sudah melihat mangsa butuh insentif lebih. Berapa? Potong Dimas putus asa. Kau mau berapa? Sebutkan angkanya. 3 kali lipat dari harga kesepakatan awal. Dibayar tunai, malam ini juga. Transfer ke rekening offshore biasa. Kau gila. Itu miliaran. Nyawa pewaris tunggal Anda harganya pasti lebih dari itu, bukan? Atau Anda mau saya biarkan saja pemicu ditarik? Mungkin lebih hemat buat Anda, ancam Pak Haris halus. Baik. Aku transfer sekarang. Beri aku waktu 5 menit. Dimas berlari kembali ke mejanya, membuka laptop dengan tangan gemetar. Ia salah mengetik password 2 kali karena panik. 1 menit, Tuan. Atau mereka masuk lewat pintu balkon, hitung Pak Haris. Dimas mengutuk sumpah serapah sambil memaksa jari-jarinya bekerja. Ia membuka aplikasi mobile banking internasionalnya. Saldo itu adalah uang perusahaan yang ia gelapkan sedikit demi sedikit untuk modal hidup barunya dengan Monica. Kini, ia harus menghabiskannya untuk menyelamatkan istri yang tadinya ingin ia bunuh. Ironi ini menamparnya keras-keras. Klik. Transfer successful. Sudah aku kirim, teriak Dimas. Tarik mereka. Cepat. Dana diterima, jawab Pak Haris tenang. Senang berbisnis dengan Anda, Tuan Dimas. Tim mundur. Sambungan telepon terputus. Dimas melempar ponsel burner itu ke dinding hingga hancur. Ia merosot ke lantai, bersandar pada kaki meja. Napasnya memburu, dadanya sesak. Keringat dingin membasahi kemejanya. Ia menjambak rambutnya sendiri, meraung tanpa suara. Ia hampir saja membunuh darah dagingnya sendiri. Dan Monica, nama itu kini terasa pahit di lidahnya. Rasa cinta buta yang ia rasakan sejam yang lalu kini berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Wanita itu telah membohonginya. Wanita itu menjebaknya. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka. Dimas tersentak kaget, menoleh cepat dengan wajah ketakutan. Di ambang pintu, berdiri Renata. Ia masih mengenakan gaun tidurnya, memegang segelas air putih. Wajahnya tenang, tapi mata itu dingin dan tajam, menusuk langsung ke jiwa Dimas yang telanjang. Tidak ada lagi tatapan istri yang penurut di sana. Dimas,
panggil Renata pelan. Aku dengar suara gelas pecah. Dan teriakan. Kamu baik-baik saja? Dimas menelan ludah, berusaha menyusun kembali topengnya yang sudah hancur lebur. Ia berdiri tertatih-tatih, menyembunyikan pecahan ponsel dengan kakinya. Aku tidak apa-apa, sayang. Hanya stres pekerjaan. Gelas tersenggol. Maaf sudah membangunkanmu. Renata melangkah masuk perlahan. Ia tidak melihat ke arah pecahan gelas, melainkan menatap lurus ke mata Dimas. Yakin hanya pekerjaan? Tanya Renata, nadanya penuh arti. Ia melirik ke arah jendela yang tirainya masih tersibak sedikit. Di luar hujan deras sekali. Bahaya kalau ada orang asing menyelinap masuk dalam cuaca seperti ini, kan? Jantung Dimas berhenti berdetak sesaat. Apakah dia tahu? Ya, tentu saja, gagap Dimas. Ia berjalan mendekati Renata, ingin memeluknya, ingin memastikan bahwa istrinya masih hidup dan nyata. Kamu dan bayi kita baik-baik saja, kan? Renata mundur selangkah, menghindari sentuhan Dimas dengan halus. Ia meletakkan gelas air di meja kecil dekat pintu. Kami baik-baik saja, Dimas. Sangat baik. Kami selamat. Renata menekan kata terakhir itu. Tidurlah. Kamu terlihat pucat. Seperti orang yang baru saja melihat hantu. Tanpa menunggu jawaban, Renata berbalik dan keluar dari ruangan, meninggalkan Dimas yang mematung dalam ketakutan dan kebingungan. Dimas menatap punggung istrinya yang menjauh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Renata bukanlah domba yang ia kira selama ini. Dan malam ini, meski tidak ada darah yang tumpah, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan di luar sana, dalam kegelapan mobil van hitam yang terparkir jauh dari gerbang, Pak Haris tersenyum sambil mematikan alat penyadapnya. Ia mengirim pesan singkat ke nomor seseorang. Tuh, Nyonya Renata, misi tahap 1 selesai. Dia sudah tahu kebenarannya. Uang dari Tuan Dimas sudah masuk ke rekening aman Anda. Menunggu instruksi selanjutnya. Matahari pagi menembus tirai kamar tidur utama yang tebal, menciptakan garis-garis cahaya di lantai marmer yang dingin. Dimas terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat. Efek alkohol semalam dan guncangan emosional yang ia alami, membuatnya merasa seperti baru saja ditabrak truk. Ia menoleh ke samping. Tempat tidur di sebelahnya kosong dan rapi. Renata sudah bangun. Dimas memaksakan diri untuk duduk. Ingatan semalam menghantamnya kembali seperti ombak pasang. Aku mandul. Monika berbohong. Renata mengandung anakku satu-satunya. Aku hampir membunuhnya. Rasa mual menyerang perutnya. Ia bergegas ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali. Di cermin, ia melihat pantulan seorang pria yang menyedihkan. Matanya merah, kantung matanya hitam. Ia harus berakting. Ia harus berpura-pura semuanya normal sampai ia bisa membereskan masalah bernama Monika dan memastikan Renata tidak curiga. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu Renata mungkin sudah mencium sesuatu. Dimas turun ke ruang makan. Aroma kopi dan nasi goreng kampung kesukaan Renata tercium menggoda. Di sana, Renata sudah duduk dengan tenang, membaca tabletnya sambil menikmati segelas susu hamil. Selamat pagi, Mas, sapa Renata tanpa menoleh. Suaranya datar, namun tidak ada nada permusuhan yang kentara. Pagi, sayang, jawab Dimas. Suaranya terdengar serak. Ia berjalan mendekat, ragu-ragu sejenak, lalu mencium puncak kepala Renata. Dulu ia melakukan ini sebagai rutinitas kosong, tapi pagi ini, ada rasa takut kehilangan yang amat sangat saat bibirnya menyentuh rambut istrinya. Kamu tidur nyenyak? Lumayan. Bayinya tenang semalam, jawab Renata, meletakkan tabletnya. Ia menatap Dimas. Tatapan itu menyelidik. Kamu terlihat kacau. Masih memikirkan pekerjaan semalam? Dimas duduk di kursinya, menuangkan kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Ya, ada sedikit masalah di pembukuan, tapi sudah kutangani. Jangan khawatir. Baguslah, Renata tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Oh ya, Mas. Hari ini jadwal kontrol kandunganku ke dokter kandungan. Dokter Gunawan bilang ini pemeriksaan penting di trimester akhir. Kamu bisa antar? Biasanya,
Dimas akan mencari 1000 alasan untuk menolak. Meeting, golf dengan klien, atau diam-diam menemui Monica. Tapi hari ini, mendengar kata dokter kandungan, telinganya berdenging. Itu anak kandungnya. Satu-satunya harapan garis keturunannya. Tentu saja, jawab Dimas terlalu cepat, terlalu antusias. Ia menyadari nada suaranya yang aneh dan berdehem untuk menetralkan suasana. Maksudku, tentu aku antar. Aku ingin lihat perkembangan anak kita. Jam berapa? Jam 10, jawab Renata. Tapi sebelum itu, aku mau mampir ke bank sebentar. Ada urusan deposit yang harus kutanda tangani. Kamu tidak keberatan menunggu di mobil nanti? Tidak masalah. Apapun untukmu, kata Dimas. Ia mencoba terdengar manis, tapi di telinga Renata, itu terdengar seperti keputusasaan. Renata kembali menyuap nasi gorengnya. Dalam hati, ia menghitung mundur. 3 jam lagi. Hanya 3 jam lagi sandiwara ini berakhir. Sementara itu, ponsel Dimas di saku celananya bergetar berulang kali. Ia melirik layar di bawah meja. Nama, Monica My Queen, muncul di sana dengan rentetan pesan marah. Kenapa tidak ada kabar? Rencananya berhasil atau tidak? Aku melihat berita, tidak ada kabar kematian atau kecelakaan di daerah rumahmu. Jawab aku, Dimas. Dimas mematikan ponselnya dengan kasar. Rahangnya mengeras. Dulu, pesan-pesan Monica adalah candu baginya. Sekarang, setiap huruf yang diketik wanita itu terasa seperti lelehan timah panas yang menyiksa. Ia tidak sabar untuk merobek topeng wanita itu. Tapi ia harus cerdas. Ia butuh bukti konkret sebelum membuang Monica ke jalanan, karena Monica tahu terlalu banyak soal penggelapan pajak perusahaannya. Mas, kopinya tumpah, tegur Renata pelan. Dimas tersentak. Kopi di cangkirnya meluap, karena ia menuang gula terlalu banyak tanpa sadar. Cairan hitam itu menodai taplak meja putih bersih. Sebuah metafora yang sempurna untuk hidupnya saat ini. Maaf aku tidak fokus, gumam Dimas. Ia mengambil serbet, mengelap noda itu dengan panik. Renata memperhatikannya dengan tatapan dingin. Nikmati kepanikanmu, Mas. Ini baru permulaan. Setelah sarapan yang canggung, Dimas beralasan harus menelepon kantor sebentar di teras depan sebelum mereka berangkat. Sebenarnya, ia menelepon Pak Haris. Halo, Haris, bisik Dimas sambil celingukan, memastikan sopir atau pembantu tidak mendengar. Selamat pagi, Tuan. Tidur nyenyak setelah transaksi semalam, suara Haris terdengar menyebalkan di telinganya. Tutup mulutmu. Dengar, aku butuh bukti fisik. Kau bilang Monica menipu, kau bilang aku mandul. Aku butuh bukti tertulis yang bisa kutampar ke wajah pelacur itu. Aku tidak bisa bergerak hanya berdasarkan omonganmu di telepon. Sudah saya duga, jawab Haris santai. Cek dashboard mobil Anda. Di laci sarung tangan. Asisten saya meletakkannya subuh tadi saat sopir Anda sedang mencuci mobil. Dimas mematikan telepon dan bergegas menuju mobil Alphard hitamnya yang terparkir di carport. Sopirnya, Pak Asep, sedang memoles kaca spion. Pak Asep, ambilkan air minum di dalam sebentar, perintah Dimas. Begitu Pak Asep pergi, Dimas membuka pintu depan penumpang dan menarik tuas laci dashboard. Di sana, terselip sebuah amplop coklat tebal tanpa nama. Jantung Dimas berpacu cepat. Ia membuka amplop itu. Isinya adalah kumpulan foto dan dokumen yang membuat darahnya mendidih. Lembar pertama, foto Monica sedang berciuman mesra dengan seorang pria bertato di sebuah klub malam. Tanggal di foto itu tertera jelas, 2 bulan yang lalu, saat Monica pamit pada Dimas untuk menengok ibunya yang sakit di kampung. Lembar kedua, fotokopi KTP pria bertato itu. Namanya Rudi. Status, menikah. Nama istri, Monica. Lembar ketiga, catatan kriminal. Rudi dan Monica adalah sindikat penipuan dengan modus honey trap, perangkap madu. Mereka menargetkan pengusaha kaya yang memiliki masalah rumah tangga, memerasnya dengan ancaman skandal atau kehamilan palsu, atau dalam kasus Dimas, kehamilan asli tapi dari benih orang lain. Dan yang paling menyakitkan adalah lembar terakhir. Hasil USG 4D dari sebuah klinik kecil di pinggiran kota,
tertanggal seminggu sebelum Monica mengaku hamil pada Dimas. Di pojok kertas, tertulis nama pasien, Monica. Nama suami, Rudy. Tangan Dimas meremas kertas-kertas itu hingga kusut. Napasnya memburu kencang, matanya memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Ia merasa sangat bodoh. Sangat bodoh. Ia telah memberikan segalanya untuk wanita ini. Apartemen, mobil, perhiasan, uang bulanan ratusan juta. Ia bahkan hampir membunuh istri sahnya dan anak kandungnya sendiri demi wanita ular ini. Bangsat, umpat Dimas tertahan, memukul dashboard mobil. Mas? Suara Renata mengejutkannya. Dimas dengan panik menyelipkan kembali amplop itu ke dalam laci dan menutupnya keras. Ia berbalik. Renata sudah berdiri di dekat pintu mobil, mengenakan dress hamil berwarna krem dengan outer senada. Ia terlihat cantik, anggun, dan berkelas. Sangat kontras dengan foto Monica yang terlihat murahan di dalam amplop tadi. "Sudah siap?" tanya Renata. Wajahnya datar. Ya, sudah," jawab Dimas, berusaha mengatur napasnya. "Ayo berangkat." Di dalam perjalanan menuju bank, Dimas lebih banyak diam. Pikirannya menyusun rencana. Setelah mengantar Renata ke dokter nanti, ia akan pamit ke kantor. Tapi tujuannya bukan kantor. Ia akan mendatangi apartemen Monica. Ia akan menghancurkan wanita itu. Renata, yang duduk di sampingnya, sesekali melirik laci dashboard. Ia tahu apa isinya. Pak Haris sudah memberitahunya. Renata tersenyum sangat tipis sambil mengelus perutnya. "Fokuslah pada amarahmu, Dimas. Karena saat kau sibuk dengan amarahmu, kau tidak akan menyadari burung dalam sangkarmu sedang membuka pintu," batin Renata. Mobil berhenti di depan lobi bank swasta prioritas. "Aku cuma sebentar, mungkin 15 menit, kata Renata. "Kamu tunggu di sini saja ya, Mas. Parkirannya penuh." "Iya, hati-hati," kata Dimas. Pikirannya masih melayang pada foto Monica dan Rudy. Renata turun dari mobil, dibantu oleh satpam bank. Ia berjalan masuk dengan langkah pasti. Namun, begitu pintu kaca bank tertutup di belakangnya dan ia hilang dari pandangan Dimas, sikap tubuhnya berubah. Ia tidak menuju meja teller atau customer service. Ia berjalan lurus menuju pintu belakang bank yang terhubung dengan gedung perkantoran di sebelahnya. Di sana, seorang wanita yang mengenakan pakaian yang persis sama dengan Renata, gaun krem, outer senada, bahkan gaya rambut yang sama, sudah menunggu. Itu Winda, asisten pribadi Renata yang setia. Winda memegang tas tangan yang identik. "Semua sudah siap, Bu," bisik Winda, menyerahkan sebuah amplop tebal berisi paspor dan tiket pesawat, serta kunci mobil yang berbeda. Mobil jemputan ada di basement B2. Dokter Gunawan sudah menunggu di bandara, beliau akan ikut dalam penerbangan medis. "Terima kasih, Winda. Kamu yakin mau melakukan ini? Risikonya besar?" tanya Renata cemas. "Bapak ibu saya bisa naik haji karena bantuan ibu." "Saya siap pasang badan," jawab Winda mantap. "Lagi pula, saya hanya perlu duduk di lobi bank selama 20 menit. Lalu keluar menemui Pak Dimas dan bilang ibu mendadak pingsan di toilet dan sudah dibawa ambulans lewat pintu belakang. Itu akan memberinya kepanikan dan mengulur waktu." Renata mengangguk haru. Ia memeluk Winda sebentar, lalu bergegas menuju lift basement. Ini adalah pelarian senyap yang sudah ia rencanakan berbulan-bulan. Tidak ada drama teriakan, tidak ada kejar-kejaran mobil. Hanya strategi dingin yang dimainkan dengan presisi. Di luar, di dalam mobil Alphard yang nyaman, Dimas masih sibuk memandangi foto Monica di ponselnya. Ia sempat memfotonya tadi, tidak menyadari bahwa istri dan pewaris yang ia agung-agungkan baru saja melangkah keluar dari hidupnya. Selamanya. 20 menit berlalu. Dimas mulai gelisah. Ia melirik jam tangannya. "Kok lama sekali ya, Pak Asep?" tanya Dimas. "Mungkin antre, Pak." "Namanya juga tanggal muda," jawab Pak Asep polos. 5 menit lagi berlalu. Perasaan tidak enak mulai merayapi punggung Dimas. Bukan curiga Renata kabur, tapi takut terjadi sesuatu pada kandungannya. Sejak tahu itu anak satu-satunya, Dimas jadi paranoid. Tiba-tiba, pintu bank terbuka. Sosok wanita dengan baju krem keluar. Dimas menghela napas lega.
Tapi tunggu, wanita itu berjalan terburu-buru, setengah berlari ke arah mobil. Dan saat dia mendekat, Dimas menyadari postur tubuhnya agak berbeda. Cara berjalannya tidak seperti wanita hamil tua. Wanita itu mengetuk kaca jendela Dimas. Dimas menurunkan kaca. "Loh, Winda? Mana Renata? Kenapa kamu pakai baju?" Winda memasang wajah panik yang sangat meyakinkan. "Pak Dimas." "Gawat, Pak. Ibu. Ibu Renata pingsan di toilet bank." "Apa?" Dimas melotot, jantungnya seakan copot. "Di mana dia sekarang?" "Tadi pendarahan sedikit, Pak." Pihak bank langsung panggil ambulans karena ibu tidak sadarkan diri. Mereka membawanya lewat pintu darurat belakang supaya tidak jadi tontonan nasabah. Ambulansnya baru saja berangkat ke rumah sakit pusat. Bohong Winda dengan lancar. Tanpa pikir panjang, logika Dimas mati. Kepanikan mengambil alih. "Pak Asep, ke rumah sakit pusat. Sekarang, cepat." "Baik, Pak." Pak Asep tancap gas. Mobil Alphard itu melesat membelah kemacetan Jakarta. Dimas mencoba menelepon ponsel Renata. Tidak aktif. Sial, sial, sial. Dimas memukul lututnya sendiri. Kalau sampai terjadi apa-apa pada anakku. Sementara itu, di basement gedung sebelah, sebuah mobil Kijang Innova hitam sederhana keluar perlahan menuju jalan tol arah Bandara Halim Perdana Kusuma. Di dalamnya, Renata duduk di kursi tengah, melepas rambut palsu yang ia pakai tadi, untuk sedikit menyamarkan siluetnya di CCTV gedung. Ia melihat ponselnya. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi pelacak GPS yang ia pasang di mobil Dimas. Titik merah, mobil Dimas, bergerak menjauh dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan. "Aman, Bu," kata sopir yang membawanya, orang kepercayaan Pak Haris. "Kita akan sampai di Halim dalam 30 menit. Pesawat charter medis sudah standby." Renata menyandarkan kepalanya ke jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang berlalu cepat. Kota ini menyimpan banyak kenangan, manis dan pahit. Di sini ia bertemu Dimas, membangun mimpi, dan di sini pula ia dihancurkan. "Selamat tinggal, Mas," bisiknya lirih. "Semoga kamu menikmati neraka yang kau buat sendiri." Di rumah sakit pusat, Dimas berlarian seperti orang gila di unit gawat darurat. Ia bertanya pada setiap perawat, setiap dokter. "Pasien atas nama Renata. Ibu hamil pingsan dari Bank Sentral Asia. Di mana?" bentaknya pada resepsionis. "Maaf, Pak. Tidak ada pasien masuk atas nama Renata dalam 1 jam terakhir," jawab resepsionis bingung. "Cek lagi. Jangan main-main," teriak Dimas. "Sudah kami cek, Pak. Memang tidak ada." Ambulans yang masuk tadi membawa korban kecelakaan motor, laki-laki. Dimas terdiam. Napasnya tersengal. Otaknya berusaha mencerna situasi. Tidak ada Renata. Winda tadi bilang dibawa ke sini. Tapi Winda tidak ikut di mobil. Dimas mengambil ponselnya, menelepon Winda. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Darah Dimas surut dari wajahnya. Ia baru sadar. Baju Winda yang sama persis. Alasan lewat pintu belakang. Pendarahan. Itu semua skenario. Dibohongi. Desis Dimas. Kakinya lemas. "Aku dibohongi lagi. Renata tidak sakit. Renata tidak pingsan. Renata kabur." Dimas tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Ia berdiri di tengah keramaian UGD, ditatap aneh oleh orang-orang. Ia baru saja kehilangan istri dan anaknya, tepat di saat ia ingin bertobat dan menyelamatkan mereka. Karma bekerja begitu cepat dan presisi. Namun, rasa sedih itu hanya bertahan sesaat sebelum tergantikan oleh amarah yang jauh lebih besar. Jika Renata kabur, berarti wanita itu tahu segalanya. Dan jika Renata tahu, berarti ia sudah merencanakan ini. Tapi Dimas tidak bisa mengejar Renata sekarang. Ia tidak punya petunjuk kemana istrinya pergi. Yang ia punya sekarang hanyalah sasaran pelampiasan amarah yang nyata dan dekat. Monica. Semua ini gara-gara Monica. Kalau bukan karena wanita jalang itu, Dimas tidak akan merencanakan pembunuhan,
dan Renata tidak akan kabur. Pak Asep, panggil Dimas dingin saat kembali ke mobil. Ya, Pak. Ibu Renata ketemu? Lupakan Renata. Jalan ke apartemen Sudirman Park. Sekarang. Ngebut. Pintu apartemen unit 12B didobrak kasar. Monika yang sedang asyik luluran di ruang tengah terlonjak kaget. Ia hampir menjatuhkan toples lulurnya. Mas Dimas? Serunya kaget. Melihat Dimas berdiri di pintu dengan wajah merah padam, rambut acak-acakan, dan mata yang menyalang seperti binatang buas. Kamu kenapa? Ketuk pintu dulu dong. Bikin kaget sah? Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Monika, membuatnya tersungkur ke sofa. Aduh, kamu gila ya? Teriak Monika, memegangi pipinya yang panas. Datang-datang main pukul. Ingat anakmu di perutku. Dimas melempar amplop coklat yang ia ambil dari mobil tadi tepat ke wajah Monika. Foto-foto berhamburan di lantai dan sofa. Wajah Rudi, foto ciuman, catatan kriminal, dan hasil USG asli. Monika terdiam. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini berubah pucat. Matanya liar menatap foto-foto itu. Rahasianya terbongkar. Anakku, desis Dimas, suaranya rendah tapi mengerikan. Ia melangkah maju, memojokkan Monika di sofa. Kau bilang itu anakku? Kau pikir aku bodoh selamanya? Hah? Aku mandul. Monika, aku mandul sejak 5 tahun lalu. Bagaimana bisa kau hamil anakku? Mata Monika membelalak. Mandul? Dimas mandul? Informasi ini tidak pernah ada dalam risetnya. Ia salah perhitungan. Mas, dengerin aku dulu, itu rekayasa. Renata pasti yang bikin ini semua buat ngejatuhin aku. Monika mencoba menyangkal, air mata buaya mulai keluar. Jangan sebut nama istriku dengan mulut kotormu, bentak Dimas. Ia mencengkeram rahang Monika. Kau dan suamimu, si Rudi brengsek itu, sudah memeras aku habis-habisan. Apartemen ini, mobil, uang bulanan kalian pesta pora di atas kebodohanku. Dimas melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Kemasi barangmu. Keluar dari sini sekarang. Aku akan lapor polisi. Kau akan membusuk di penjara bersama anak harammu itu. Dimas berbalik, berniat pergi. Ia merasa sedikit puas telah melampiaskan amarahnya. Namun, suara tawa Monika menghentikan langkahnya. Tawa itu bukan tawa takut atau sedih. Itu tawa meremehkan. Lapor polisi? Tanya Monika. Nada suaranya berubah total. Tidak ada lagi desahan manja atau tangisan palsu. Suaranya tajam, licik, dan penuh racun. Monika berdiri, mengusap sudut bibirnya yang sedikit berdarah. Ia memungut salah satu foto di lantai dengan santai. Silakan lapor polisi, Dimas. Aku tunggu, tantang Monika. Tapi sebelum kamu sampai di kantor polisi, aku pastikan file Excel berisi data, dana taktis, perusahaanmu sudah sampai di meja Kejaksaan Agung dan Dirjen Pajak. Tubuh Dimas membeku. Ia berbalik perlahan. Monika tersenyum miring. Kenapa kaget? Kamu pikir aku cuma wanita bodoh yang bisa dandan? Saat kamu tidur mendengkur setelah kita bermain, aku membuka laptopmu. Aku menyalin semuanya. Penggelapan pajak, suap proyek reklamasi, pencucian uang lewat perusahaan cangkang. Wah, angkanya fantastis ya, Mas. Dimas merasa lehernya tercekik. Itu adalah kartu matinya. Jika data itu bocor, ia bukan hanya miskin, tapi akan dipenjara puluhan tahun. Kau? Ya, aku, potong Monika. Ia berjalan mendekati Dimas, menepuk pipi Dimas yang tadi ia tampar. Jadi begini kesepakatannya, sayang. Kamu tidak akan mengusirku. Kamu tidak akan lapor polisi. Kamu akan tetap membiayai hidupku dan Rudi, UPS. Maksudku, kakak sepupuku, sampai anak ini lahir. Kau memeras aku? Anggap saja pesangon, kata Monika santai. Lagi pula, sekarang istrimu sudah kabur kan? Siapa lagi yang kamu punya selain aku? Walaupun anak ini bukan anakmu, setidaknya ada tangisan bayi di rumahmu nanti. Daripada sepi. Dimas mengepal tangannya erat-erat hingga kukunya melukai telapak tangan. Ia ingin sekali mencekik wanita di depannya ini.
Membunuhnya di sini, sekarang juga. Tapi ia tahu, jika Monica punya backup data itu di tempat lain, dan penipu sekelas dia pasti punya, membunuhnya sama saja bunuh diri. Dimas kalah. Ia kalah telak di kandang sendiri. Tanpa sepatah kata pun, Dimas berbalik dan membanting pintu apartemen saat keluar. Meninggalkan Monica yang tertawa menang di dalam sana. Malam telah larut saat Dimas tiba di rumah mewahnya. Rumah itu gelap gulita. Biasanya, lampu taman sudah menyala otomatis, dan lampu ruang tengah akan menyala hangat menyambutnya. Tapi malam ini, rumah itu tampak seperti bangunan mati. Pak Asep sudah pulang sejak sore, takut melihat kemarahan majikannya. Para pembantu sepertinya diliburkan atau disuruh pergi oleh Renata sebelum ia kabur. Dimas membuka pintu utama dengan kunci cadangannya. Suara engsel pintu terdengar nyaring di keheningan malam. Renata, panggilnya refleks. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri. Ia berjalan masuk ke ruang tengah. Kosong. Foto-foto pernikahan mereka yang biasanya terpajang di dinding sudah tidak ada. Vas bunga kesukaan Renata juga lenyap. Dimas berjalan gontai menuju meja makan, tempat di mana 24 jam yang lalu mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Tempat di mana ia memberikan kalung berlian dan merencanakan kematian istrinya. Di atas meja makan yang kosong, hanya ada satu amplop putih besar. Di sebelahnya tergeletak cincin kawin Renata dan kalung berlian yang baru diberikannya semalam. Tangan Dimas gemetar saat meraih amplop itu. Ia membukanya. Di dalamnya ada 2 dokumen. Dokumen pertama adalah gugatan cerai. Alasan gugatan, perselingkuhan dan percobaan pembunuhan berencana, dengan lampiran transkrip rekaman suara Dimas dan Pak Haris. Mata Dimas membelalak membaca transkrip itu. Dia merekamnya. Dia tahu segalanya sejak awal. Dokumen kedua adalah hasil tes DNA janin. Kertas resmi dari laboratorium di Singapura. Probabilitas paternitas, 99,99%. Ayah biologis, Dimas Anggara. Ibu biologis, Renata Sastrowardoyo. Jenis kelamin janin, laki-laki. Lutut Dimas lemas. Ia jatuh berlutut di lantai yang dingin. Kertas itu terlepas dari tangannya, melayang pelan ke lantai. Laki-laki. Anak itu laki-laki. Pewaris yang selama ini ia idam-idamkan. Darah dagingnya sendiri. Anak yang akan meneruskan nama besarnya. Anak yang ia perintahkan untuk dibunuh semalam. Dan sekarang, anak itu dibawa pergi oleh ibunya, jauh dari jangkauannya, mungkin selamanya. Dimas melihat sekeliling ruangan yang megah tapi kosong itu. Harta benda ini, rumah mewah ini, perusahaan semuanya terasa tidak berarti. Ia sendirian. Dikhianati oleh selingkuhannya, ditinggalkan oleh istrinya, dan kehilangan anaknya. Ia terperangkap dalam jaring yang ia anyam sendiri. Monica memegang rahasia kejahatan finansialnya, Renata memegang bukti kejahatan pidananya. Kemanapun ia melangkah, penjara menunggunya. Dimas menatap kursi makan tempat Renata biasa duduk. Kursi itu kosong. Dingin. Sebuah raungan panjang dan menyakitkan meledak dari tenggorokan Dimas. Ia berteriak sekuat tenaga, memanggil nama istrinya, memaki dirinya sendiri, memecahkan kesunyian rumah hantu itu. Renata AAA. Namun tidak ada yang menjawab. Hanya suara hujan yang mulai turun lagi di luar, membasuh jejak kepergian istri dan anaknya, meninggalkan Dimas tenggelam dalam penyesalan yang tak berujung. 3 hari pasca kaburnya Renata, kehidupan Dimas berubah menjadi neraka dunia yang sunyi. Rumah mewahnya bukan lagi istana, melainkan penjara kenangan yang menyiksa. Setiap sudut rumah itu meneriakkan ketidakhadiran Renata. Tidak ada lagi aroma masakan di pagi hari, tidak ada lagi suara langkah kaki pelan di tangga, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi harapan tentang pewaris yang ia impikan. Dimas tidak tidur selama 72 jam terakhir. Matanya merah, cekung, dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Penampilannya yang biasa klimis kini berantakan. Kemeja kerjanya kusut, dasinya longgar, dan ia berbau alkohol serta keringat dingin. Ia duduk di ruang kerjanya, tempat di mana ia memerintahkan pembunuhan itu, dikelilingi oleh tumpukan laporan dari detektif swasta. Bukan 1, tapi 3 tim detektif berbeda yang ia sewa dengan harga fantastis untuk melacak keberadaan Renata.
Bagaimana? Ada jejak? Tanya Dimas dengan suara parau pada telepon yang digenggamnya. Maaf, Pak Dimas. Suara di seberang sana terdengar ragu. Target sangat licin. Jejak digitalnya bersih. Ponselnya mati total sejak keluar dari bank. Kartu kredit tidak digunakan. Rekening bank atas nama Ibu Renata juga tidak ada aktivitas penarikan tunai di ATM manapun. Cari di bandara. Cek manifest penerbangan. Dia hamil tua. Dia tidak mungkin naik bus atau kereta. Bentak Dimas. Ia membanting pulpen ke meja. Sudah kami cek, Pak. Tidak ada penumpang atas nama Renata Sastrowardoyo di seluruh penerbangan domestik maupun internasional dalam 3 hari ini. Kami juga sudah cek klinik-klinik bersalin di Jabodetabek. Nihil. Dimas mematikan telepon dengan kasar. Ia merasa seperti mengejar hantu. Renata seolah lenyap di telan bumi. Di tengah keputusasaannya, Dimas teringat satu nama. Pak Haris. Orang yang seharusnya membunuh Renata, tapi malah berbalik memerasnya. Orang itu pasti tahu sesuatu. Pak Haris mengklaim punya data medis Renata, berarti dia punya akses yang lebih dalam daripada detektif kacangan ini. Dengan tangan gemetar, Dimas mencoba menghubungi nomor Pak Haris lagi. Ini adalah percobaan ke-100 kalinya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bajingan, teriak Dimas. Ia melempar ponselnya ke sofa. Ia berjalan ke arah brankas di balik lukisan dinding. Ia butuh uang tunai untuk menyuap polisi agar mau melacak Renata secara ilegal. Dimas memutar kombinasi angka brankas dengan cepat. Klik. Pintu brankas terbuka. Kosong. Dimas mengerjap, tidak percaya. Ia meraba bagian dalam brankas baja itu. Kosong melompong. Tumpukan uang tunai dolar Singapura, jam tangan mewah koleksinya, sertifikat tanah, dan perhiasan emas batangan semuanya raib. Hanya ada secari kertas post-it kuning tertempel di dinding dalam brankas. Tulisan tangan di kertas itu sangat ia kenal. Rapi, tegak, dan tegas. Tulisan Renata. Harta Gonogini diambil di muka. Biaya persalinan anakmu mahal, Mas. Terima kasih sudah menabung. Dimas merosot jatuh ke lantai. Kakinya tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Renata bukan hanya kabur. Renata telah melucutinya. Istrinya itu tahu kode brankasnya. Kapan Renata mengambilnya? Pasti saat Dimas sibuk di kantor mengurusi proyek bodoh itu, atau saat ia sedang berselingkuh dengan Monica. Renata telah merencanakan ini berbulan-bulan. Setiap senyum manis yang diberikan Renata selama ini adalah pisau yang disahutkan perlahan. Dimas tertawa. Tawa yang getir dan gila. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak sedang mengejar seorang istri yang terluka. Ia sedang berperang melawan seorang ahli strategi yang memegang semua kartu as. Dan Dimas, dia tidak punya apa-apa lagi selain utang dan dosa. Sementara Dimas tenggelam dalam keputusasaan di rumahnya, di sebuah kafe remang-remang di Jakarta Pusat, Monica sedang melakukan transaksi bisnisnya sendiri. Monica duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya berwajah licik. Pria itu bernama Handoko, pesaing bisnis terbesar Dimas di industri properti. Handoko sudah lama ingin menjatuhkan perusahaan Dimas, dan hari ini, Monica memberinya peluru emas. Jadi, ini asli? Tanya Handoko sambil membolak-balik berkas tebal yang disodorkan Monica. Asap rokok mengepul dari mulutnya. 100% asli, Pak Handoko, jawab Monica dengan senyum manis yang dibuat-buat. Ia mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi lebam samar di pipinya, bekas tamparan Dimas kemarin. Itu salinan data keuangan ganda yang disimpan Dimas di laptop pribadinya. Penggelapan pajak, markup biaya material proyek apartemen Grandia, sampai suap ke pejabat tata kota. Semuanya lengkap dengan tanggal dan nominal. Handoko tertawa kecil, matanya berbinar tamak. Luar biasa. Dimas yang sok suci itu ternyata bermain sangat kotor. Kalau data ini sampai ke media atau kejaksaan, saham perusahaannya bukan cuma anjlok, tapi jadi abu. Saya tidak peduli mau jadi abu atau debu, potong Monica dingin. Saya cuma butuh uang tunai. 5 miliar. Sekarang. Handoko mengangkat alisnya. 5 miliar? Harga yang mahal untuk pengkhianatan. Murah untuk menghancurkan musuh bebuyutan Anda, Pak. Lagi pula,
Saya butuh modal untuk pergi jauh. Dimas sudah gila. Dia tahu rahasia saya. Saya harus menghilang sebelum dia nekat melakukan sesuatu pada saya. Handoko mengangguk-angguk. Ia menjentikkan jarinya. Asistennya yang berdiri di belakang langsung meletakkan sebuah koper aluminium di atas meja. 2 miliar tunai sekarang. 3 miliar lagi akan saya transfer ke rekening luar negeri yang kamu mau setelah berita kehancuran Dimas tayang di televisi besok pagi. Tawar Handoko. Monica menimbang sejenak. Ia tidak punya banyak pilihan. Ia harus segera lari bersama Rudy sebelum Dimas melaporkan mereka ke polisi atas kasus penipuan. Sepakat, kata Monica cepat. Ia menarik koper itu ke pelukannya. Keesokan harinya, badai itu benar-benar datang. Pukul 8 pagi, berita utama di seluruh stasiun televisi dan portal berita online meledak. Breaking news, mega skandal korupsi properti. CEO Grup Anggara diduga gelapkan pajak triliunan rupiah. Di kantornya yang megah, Dimas menatap layar televisi besar di dinding dengan mulut ternganga. Ponsel di mejanya berdering tanpa henti. Telepon dari investor, bank, mitra bisnis, bahkan wartawan. Lampu indikator telepon kantornya berkedip-kedip merah, seperti lampu peringatan bahaya di kokpit pesawat yang akan jatuh. Sekretarisnya masuk dengan wajah pucat. Pak Dimas, Bank Sentral baru saja membekukan aset perusahaan. Kreditur menuntut pelunasan utang hari ini juga karena breach of contract. Saham kita turun 40% dalam 1 jam sesi pembukaan bursa. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke layar TV yang menampilkan wajah Monica, disamarkan dan suara disusupi efek robot, sedang memberikan kesaksian sebagai whistleblower anonim. Wanita ular itu, desis Dimas. Dia benar-benar melakukannya. Dimas menyadari satu hal, Monica tidak hanya memerasnya. Monica menjualnya. Dimas dikepung dari segala arah. Di rumah ia kehilangan keluarga, di kantor ia kehilangan kerajaannya. Ia bangkit berdiri, menyambar jasnya. Ia harus kabur. Ia harus ke bandara. Persetan dengan perusahaan. Ia masih punya sedikit simpanan di rekening rahasia yang belum diketahui siapa-siapa. Tapi saat ia membuka pintu ruangannya, 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan safari sudah berdiri menghalangi jalan. Pak Dimas Anggara, tanya salah satu pria itu datar. Minggir. Saya ada urusan mendesak, bentak Dimas. Maaf, Pak. Kami dari pengamanan internal RUPS. Anda dilarang meninggalkan gedung sampai rapat umum pemegang saham luar biasa selesai dilaksanakan siang ini. Apa? RUPS luar biasa? Siapa yang berani mengadakan RUPS tanpa persetujuan saya? Saya CEO di sini. Saya pemegang saham pengendali. Bukan lagi, Pak, jawab sebuah suara wanita yang tenang namun tajam dari ujung lorong. Dimas menoleh. Di sana, berjalan mendekat dengan langkah yang pasti, adalah pengacara senior kepercayaan mendiang mertuanya, Pak Burhan. Dan di sebelahnya bukan Renata, tapi sebuah layar tablet yang dibawa oleh asisten Pak Burhan, menampilkan wajah Renata secara live. Renata tampak berbeda di layar itu. Ia duduk di sebuah ruangan yang terang benderang, mungkin di Singapura atau Kuala Lumpur. Ia mengenakan blazer putih yang membalut tubuh hamilnya dengan elegan. Wajahnya tidak lagi sendu atau ketakutan. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh otoritas. Ia bukan lagi istri yang tersakiti. Ia adalah wanita besi yang siap mengambil alih tahtanya. Selamat siang, Dimas, sapa Renata melalui layar tablet. Suaranya jernih, diperkuat oleh speaker yang dibawa asisten. Dimas mundur selangkah, terintimidasi oleh aura istrinya sendiri. Renata, kau di mana? Pulanglah, sayang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan dengarkan berita bohong itu. Simpan sandiwaramu untuk hakim, Dimas, potong Renata. Pak Burhan, tolong bacakan poin utamanya. Pak Burhan, pengacara tua yang disegani itu, membuka map merah yang ia bawa. Berdasarkan akta pendirian perusahaan pasal 15 ayat 3, jika direktur utama terbukti melakukan tindakan pidana atau tindakan yang merugikan moralitas perusahaan, maka hak suara istimewa akan otomatis kembali kepada ahli waris pendiri, dalam hal ini Ibu Renata Sastrowardoyo. Moralitas apa? Sangkal Dimas panik.
Itu fitnah Monica. Belum ada putusan pengadilan. Kami tidak bicara soal penggelapan pajak. Dimas, suara Renata kembali terdengar. Kami bicara soal percobaan pembunuhan berencana terhadap pemegang saham mayoritas. Itu pelanggaran berat. Wajah Dimas pucat pasi. Kau tidak mungkin. Rekaman teleponmu dengan Pak Haris sudah kami perdengarkan kepada Dewan Komisaris pagi ini. Lanjut Renata santai. Mereka sepakat untuk mencopotmu. RUPS luar biasa jam 1 siang nanti hanyalah formalitas untuk meresmikan pemecatanmu. Dimas merasa lantai di bawah kakinya bergoyang. Renata, tolong pikirkan anak kita. Kalau aku di penjara, anak kita akan punya ayah seorang kriminal. Renata tersenyum miring. Senyum yang membuat nyali Dimas ciut. Anakku tidak butuh ayah yang mencoba membunuhnya saat dia masih di dalam kandungan. Dia akan tumbuh dengan mengetahui bahwa ibunya cukup kuat untuk membuang sampah pada tempatnya. Renata mencondongkan wajahnya ke kamera, seolah menatap langsung ke biji mata Dimas. Kau ingin warisan, kan? Kau ingin menguasai perusahaan ayahku? Nah, sekarang kau akan menyaksikannya. Kau akan menyaksikan bagaimana aku mengambil kembali setiap batu bata, setiap lembar saham, dan setiap sen yang pernah kau curi dariku. Kau akan keluar dari gedung ini tanpa membawa apapun kecuali baju yang melekat di badanmu. Pak Burhan, perintah Renata. Pastikan dia masuk ke ruang rapat. Jangan biarkan dia lolos. Baik, Bu Renata. Pak Burhan memberi isyarat pada dua penjaga tadi. Mereka memegang lengan Dimas, setengah menyeretnya kembali masuk ke dalam kantornya sendiri. Dimas meronta, berteriak, tapi tenaganya habis. Ia diseret seperti pesakitan. Di dalam ruangannya, Dimas terhenyak di kursi kerjanya yang empuk namun kini terasa penuh duri. Ia melihat sekeliling. Foto-fotonya bersama pejabat, penghargaan, CEO of the Year. Semuanya terasa seperti lelucon. Ia mencoba berpikir. Monica. Ya, Monica punya uangku. 3 miliar. Dimas merogoh saku celananya, mengambil ponsel keduanya yang ia sembunyikan. Ia mengirim pesan pada Monica. Tuh, Monica, bagi uang itu. Atau kita berdua hancur. Aku tahu kau di mana. Balasan masuk seketika. From, Monica, good luck, Mas. Aku sudah di pesawat. Jangan cari aku. Anggap saja ini bayaran untuk layanan ranjangku selama setahun. Bye, loser. Ponsel itu jatuh dari tangan Dimas. Habis. Semuanya benar-benar habis. Jam 13 tepat. Ruang rapat utama di lantai teratas gedung pencakar langit itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meja mahoni panjang berbentuk oval itu dikelilingi oleh 12 orang komisaris dan pemegang saham minoritas. Suasana hening, tegang, dan mencekam. Dimas duduk di ujung meja, di kursi yang biasa ia duduki dengan bangga sebagai pemimpin rapat. Tapi hari ini, ia duduk menunduk, diapit oleh dua pengacara perusahaan yang bukan membelanya, tapi mengawasinya. Pintu ruang rapat terbuka. Bukan Renata yang masuk, melainkan Pak Burhan yang membawa sebuah layar besar yang diletakkan di ujung meja seberang, posisi komisaris utama. Wajah Renata muncul di layar besar itu, mendominasi ruangan. Ia terlihat agung. Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Anggara Propertindo, yang sebentar lagi akan kembali ke nama aslinya, Sastrowardoyo Group, resmi dibuka. Ucap Renata tegas. Tidak ada basa-basi. Tidak ada ramah tamah. Agenda tunggal hari ini, pemberhentian Saudara Dimas Anggara dari jabatan Direktur Utama secara tidak hormat, dan penuntutan pengembalian aset yang disalahgunakan. Lanjut Renata. Salah satu komisaris, Pak Yanto, mengangkat tangan. Bu Renata, kami sudah mendengar rekaman yang Ibu kirimkan. Itu sangat mengerikan. Kami mendukung penuh keputusan Ibu. Tapi bagaimana dengan kelangsungan operasional perusahaan? Saham kita sedang terjun bebas karena berita korupsi Pak Dimas. Saya sudah menunjuk tim manajemen krisis. Jawab Renata tenang. Dan saya sendiri yang akan mengambil alih kendali sebagai CEO sementara sampai masa pemulihan selesai. Saya jamin, dalam 3 bulan, kepercayaan publik akan kembali. Karena kanker di tubuh perusahaan ini. Renata menatap tajam ke arah Dimas,
sedang kita operasi hari ini. Dimas mengangkat kepalanya. Matanya merah dan basah. Renata, kau tidak bisa melakukan ini. Aku yang membesarkan perusahaan ini 5 tahun terakhir. Saat kau sakit, saat kau lemah, aku yang bekerja keras. Kau bekerja keras memperkaya dirimu sendiri. Potong Renata dengan suara meninggi. Audit forensik yang dilakukan tim Pak Burhan menemukan aliran dana 50 miliar rupiah ke rekening pribadimu dan wanita simpananmu. Itu uang ayahku. Uang keringat karyawan. Renata mengambil napas panjang, menenangkan emosinya. Cukup. Tidak perlu berdebat dengan maling. Kita lakukan voting sekarang. Siapa yang setuju memberhentikan Dimas Anggara? Serentak, 12 tangan di ruangan itu terangkat. Tanpa keraguan. Bahkan teman-teman main golf Dimas yang selama ini ia traktir, mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Loyalitas dalam bisnis hanyalah sebatas keuntungan. Saat Dimas menjadi beban, ia dibuang tanpa ampun. Keputusan bulat, kata Renata. Palu diketuk oleh pimpinan rapat sementara. Tok! Suara ketukan palu itu terdengar seperti vonis mati bagi Dimas. Ia resmi menjadi pengangguran. Bukan hanya pengangguran, tapi pengangguran dengan utang triliunan dan reputasi hancur lebur. Silakan tinggalkan ruangan ini, Saudara Dimas, kata Pak Burhan dingin. Dan tolong tinggalkan kartu akses, kunci mobil dinas, dan semua fasilitas perusahaan di meja. Dimas berdiri dengan gemetar. Ia meletakkan kartu aksesnya. Ia meletakkan kunci mobil Alphardnya. Ia merasa telanjang. Ia berjalan gontai menuju pintu keluar. Langkahnya berat, seolah menyeret beban dosa yang tak terlihat. Namun, kejutan untuk Dimas belum selesai. Saat Pak Burhan membukakan pintu ruang rapat untuk mengusir Dimas, di luar sana, di lobi marmer yang mewah, sudah menunggu pemandangan yang lebih mengerikan. Lobi kantor dipenuhi oleh orang-orang berseragam coklat. Polisi. Bukan 1 atau 2, tapi 1 peleton. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri seorang perwira tinggi polisi dengan wajah serius, didampingi oleh beberapa orang berpakaian preman. Dimas terhenti di ambang pintu. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Saudara Dimas Anggara? Tanya perwira itu. Dimas tidak sanggup menjawab. Lidahnya keluh. Saya Komisaris Polisi Arif. Berdasarkan laporan Ibu Renata Sastrowardoyo dan bukti-bukti permulaan yang cukup, kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Anda. Polisi itu membacakan pasal-pasalnya dengan lantang, bergema di seluruh lantai eksekutif yang kini dipenuhi karyawan yang menonton. Pasal 340 KUHP Yungto Pasal 53, tentang percobaan pembunuhan berencana. Pasal 372 dan 374 KUHP, tentang penggelapan dalam jabatan. Dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. 2 petugas maju, menarik tangan Dimas ke belakang. Suara klik dari borgol besi terdengar sangat nyaring. Dinginnya logam yang menyentuh pergelangan tangannya membuat Dimas sadar ini bukan mimpi. Tunggu. Saya bisa jelaskan. Ini salah paham. Istri saya hanya emosi. Racau Dimas panik saat digiring. Jelaskan di kantor, Pak, jawab polisi itu tegas. Saat Dimas digiring menuju lift, pintu lift terbuka. Petugas polisi lain keluar membawa seorang wanita yang tangannya juga diborgol. Wajahnya tertutup masker dan kacamata hitam, tapi rambut dan bajunya sangat dikenali Dimas. Itu Monica. Dimas terbelalak. Monica? Monica mendongak. Matanya penuh kebencian saat melihat Dimas. Kau bodoh, Dimas. Gara-gara kau lapor polisi soal penipuan, mereka melacak pasporku. Aku ditangkap di bandara sebelum sempat terbang. Ternyata, laporan polisi yang diancamkan Dimas kemarin pagi, sebelum ia tahu soal data keuangan, sudah diproses oleh sistem. Monica yang mencoba kabur terdeteksi di imigrasi. Dan saat ditangkap, polisi menemukan bukti keterlibatannya dalam aliran dana pencucian uang Dimas. 2 sejoli yang berselingkuh itu kini bertemu kembali, bukan di pelaminan atau di ranjang mewah, tapi di lobi kantor dengan tangan sama-sama terborgol. Dimas menatap Monica, lalu tertawa. Tawa yang benar-benar gila. Ironi ini terlalu sempurna. Mereka saling menghancurkan satu sama lain. Monica menghancurkan karir Dimas dengan membocorkan data,
Dimas menghancurkan pelarian Monica dengan laporannya. Bawa mereka, perintah Kompol Arif. Di layar besar ruang rapat, Renata menyaksikan semuanya. Ia melihat suaminya diseret polisi. Ia melihat wanita yang merusak rumah tangganya juga diseret polisi. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak bersorak. Ia hanya merasa kosong. Tapi kekosongan yang lega. Seperti mencabut duri berkarat dari daging yang sudah membusuk. Sakit, tapi menyembuhkan. Terima kasih, Pak Burhan, ucap Renata pelan. Matikan sambungannya. Aku perlu istirahat. Bayiku butuh ketenangan. Layar menjadi gelap. Di bawah sana, di depan gedung pencakar langit, puluhan kamera wartawan menyambut Dimas dan Monica yang digiring ke mobil tahanan. Cahaya blitz kamera berkilauan, mengabadikan momen kehancuran total seorang pria yang terlalu serakah mengejar apa yang sebenarnya sudah ia miliki. Langit Jakarta kembali mendung. Hujan turun lagi, seolah ikut membasuh kotoran yang baru saja dibersihkan dari gedung itu. Dimas duduk di dalam mobil tahanan yang sempit dan bau apek. Ia melihat keluar jendela berjeruji besi. Gedung kantornya yang menjulang tinggi terlihat makin menjauh. Renata, bisiknya lirih, air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Maafkan aku. Tapi permintaan maaf itu terlambat. Sangat terlambat. Pintu besi penjara sudah menunggu untuk menutup sisa hidupnya. 3 bulan telah berlalu sejak penangkapan yang menggemparkan itu. Suasana di ruang tahanan Salemba siang itu terasa lembab dan berbau karbol menyengat. Cahaya matahari berebut masuk melalui celah ventilasi tinggi yang berdebu, menciptakan garis-garis cahaya yang suram di lantai semen. Dimas duduk di kursi besi yang dipaku ke lantai. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Rambutnya dicukur pendek, hampir botak. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan tatapan matanya kosong. Pria yang dulu gagah dengan setelan jas Italia seharga puluhan juta itu, kini tak ubahnya seperti cangkang kosong. Di hadapannya, terpisah oleh kaca tebal anti peluru dan jeruji besi, duduk Renata. Renata terlihat bersinar. Kehamilannya sudah memasuki bulan ke-9. Perutnya sangat besar, menandakan kelahiran yang tinggal menghitung hari. Ia mengenakan maternity dress berwarna peach yang lembut, wajahnya segar meski tanpa makeup tebal. Dimas meletakkan gagang telepon intercom ke telinganya dengan tangan gemetar. Renata melakukan hal yang sama di seberang kaca. Kamu datang. Suara Dimas terdengar parau, pecah oleh emosi yang tertahan. Aku datang bukan untukmu, Dimas, jawab Renata tenang. Suaranya tidak lagi mengandung amarah, hanya ketegasan yang dingin. Aku datang untuk menutup buku. Pengacara bilang kamu menolak menandatangani surat persetujuan hak asuh tunggal. Dimas menunduk. Air mata menetes ke meja besi. Dia anakku, Ren. Dia satu-satunya darah dagingku. Dokter penjara sudah menjelaskan semuanya padaku. Soal IVF itu, soal spermaku yang kau simpan. Aku berutang nyawa padamu. Dimas mendongak, menempelkan telapak tangannya ke kaca. Tolong, Ren. Jangan hapus namaku dari akta kelahirannya. Biarkan aku punya satu hal baik yang tersisa di dunia ini. Aku akan dipenjara 20 tahun, mungkin lebih. Biarkan aku punya harapan kalau suatu saat nanti dia akan tahu siapa ayahnya. Renata menatap telapak tangan Dimas di kaca itu, tapi ia tidak mengangkat tangannya untuk membalas. Harapan? Tanya Renata retoris. Kamu bicara soal harapan pada wanita yang ingin kamu bunuh? Kamu ingat malam itu, Dimas? Kamu tidak menginginkan anak ini. Kamu ingin melenyapkannya demi anak khayalan dari wanita lain. Aku salah. Aku bodoh. Aku ditipu. Teriak Dimas, membuat sipir di sudut ruangan menoleh tajam. Dimas merendahkan suaranya lagi, memohon. Aku tahu aku salah. Tapi darah tidak bisa dibohongi. Dia tetap anakku. Renata menghela napas panjang. Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah foto USG terbaru. Ia menempelkannya ke kaca. Mata Dimas berbinar melihat gambar janin yang sudah sempurna itu. Jari-jari mungil, hidung mancung yang mirip dengannya. Itu putranya. Namanya bukan Anggara, kata Renata pelan. Aku akan memberinya nama belakang ayahku. Sastrowardoyo.
Dia akan dibesarkan menjadi laki-laki yang menghormati wanita, yang jujur, dan yang tidak akan pernah mengkhianati keluarganya demi ambisi. Dimas terisak. Bahunya berguncang hebat. Kehilangan nama belakang berarti kehilangan hak waris secara simbolis. Garis keturunan Anggara akan mati bersamanya di penjara ini. Tapi, lanjut Renata, membuat tangis Dimas terhenti sejenak. Aku tidak akan berbohong padanya. Saat dia dewasa, aku akan menceritakan siapa ayah biologisnya. Aku akan memberitahunya bahwa ayahnya adalah orang yang cerdas dan pekerja keras, tapi hancur karena keserakahan. Biar dia belajar dari kesalahanmu, bukan membencimu tanpa alasan. Renata berdiri. Ia merasa pembicaraan ini sudah cukup. Tanda tangani surat itu, Dimas. Lakukan satu hal benar terakhir dalam hidupmu. Berikan putramu kebebasan dari bayang-bayang kriminal ayahnya. Dimas menatap istrinya, mantan istrinya, yang berdiri anggun di sana. Ia sadar ia tidak punya daya tawar lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk pelan. Jaga dia, Ren, bisik Dimas. Jaga putraku. Renata mengangguk singkat, meletakkan gagang telepon, dan berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Pintu besi berat tertutup di belakangnya, meninggalkan Dimas sendirian dalam keheningan yang mencekam, hanya ditemani bayangan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Sementara Dimas meratapi nasibnya di rutan Salemba, di belahan kota lain, tepatnya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ruang perawatan tahanan, jeritan kesakitan terdengar memilukan. Monica sedang berjuang melahirkan. Tidak ada dokter spesialis langganan selebriti. Tidak ada kamar VVIP dengan aroma aromaterapi. Yang ada hanya ruangan berjeruji dengan tembok yang mengelupas, tempat tidur besi yang keras, dan 2 orang bidan dinas yang bersikap tegas tanpa basa-basi. Tangan kiri Monica terborgol ke rangka tempat tidur. Arg. Sakit. Panggil dokter. Aku mau epidural. Mana Dimas? Mana suamiku? Racau Monica di tengah kontraksi hebat. Ibu diam saja. Simpan tenaga buat mengejan. Jangan manja. Ini rumah sakit tahanan, bukan hotel, bentak salah satu bidan senior. Monica menangis histeris. Ia merasa sangat kesepian. Dulu ia membayangkan akan melahirkan di Singapura, ditemani Dimas yang memegang tangannya, lalu dihadiahi mobil mewah sebagai kado kelahiran. Sekarang, yang menemaninya hanya 2 poluan yang berjaga di depan pintu dan rasa takut yang luar biasa. Proses persalinan itu berjalan lama dan menyakitkan. Monica mengalami komplikasi pendarahan karena stres berat. Namun, setelah perjuangan selama 6 jam, suara tangisan bayi akhirnya terdengar. Oe, oe. Bidan mengangkat bayi itu. Laki-laki. Monica melihat bayi itu dengan pandangan kabur. Hatinya berdesir. Meskipun ia wanita licik, naluri keibuannya tetap ada. Anakku. Desisnya. Namun, saat bidan membersihkan bayi itu dan mendekatkannya ke Monica, kenyataan pahit menamparnya. Bayi itu sangat mirip dengan Rudy. Hidungnya, bentuk matanya, bahkan warna kulitnya yang sedikit gelap. Tidak ada sedikit pun kemiripan dengan Dimas yang berkulit terang. Pintu ruangan terbuka. Seorang penyidik kepolisian masuk membawa map. Di belakangnya, seorang pria kurus dengan tato di leher digiring masuk dengan tangan terborgol. Itu Rudy. Suami sah Monica sekaligus partner kriminalnya yang tertangkap seminggu setelah Monica. Selamat ya, kalian berdua, kata penyidik itu dengan nada sarkas. Sesuai prosedur pembuktian kasus penipuan terhadap saudara Dimas, kami langsung mengambil sampel darah bayi ini untuk tes DNA kilat. Penyidik itu menatap Rudy. Dan kau, Rudy, kau mengakui ini anakmu. Rudy menatap bayi itu, lalu menatap Monica dengan tatapan jijik. Ya, itu anakku. Siapa lagi? Si Monica kan cuma tidur sama aku. Sama Pak Dimas dia cuma pura-pura. Paling banter cuma pegangan tangan biar orang tua itu percaya. Pengakuan itu menghancurkan sisa harga diri Monica. Ia berharap setidaknya bayi ini bisa menjadi alat tawar terakhir. Mungkin mengklaim bahwa ini anak Dimas walau Dimas mandul. Siapa tahu ada keajaiban. Tapi kehadiran Rudy dan kemiripan fisik bayi itu mematahkan segala skenario bohongnya. Bayi ini akan diserahkan ke dinas sosial atau kerabat kalian yang mau mengurusnya,
karena kalian berdua akan menjalani masa tahanan yang panjang, kata penyidik. Monica, kau kena pasal berlapis. Penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Ancaman hukuman 15 tahun. Monica memeluk bayinya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan sandiwara, tapi tangisan penyesalan murni. Ia kehilangan segalanya. Kecantikannya akan memudar di penjara, kekayaannya disita negara, dan anaknya akan tumbuh tanpa mengenal ibunya. Ia teringat Renata. Istri sah yang dulu ia tertawakan sebagai wanita membosankan. Sekarang, Renata pasti sedang tidur di kasur empuk, menunggu kelahiran pewaris sejati dengan segala kenyamanan. Monica menyadari bahwa ia tidak pernah bersaing dengan Renata. Ia hanyalah debu yang mencoba menutupi berlian. 2 minggu kemudian, suasana di RS Bunda Menteng sangat berbeda dengan kamar perawatan Monica. Lantai VVIP ini sunyi, wangi, dan penuh kedamaian. Bunga-bunga segar menghiasi sudut ruangan. Alunan musik klasik instrumental terdengar samar, menciptakan suasana rileks. Renata sedang berbaring, mengatur napasnya. Kontraksi sudah datang setiap 5 menit sekali. Winda, asisten setianya, setia mendampingi sambil mengusap punggung Renata. Dokter Gunawan dan tim medis terbaik sudah bersiap. Tarik napas, Bu Renata, rileks. Instruksi dokter dengan lembut. Tidak ada kepanikan. Renata menjalani proses ini dengan ketenangan luar biasa, seolah ia sedang memimpin rapat direksi, bukan bertaruh nyawa melahirkan. Ia telah mempersiapkan mentalnya. Ia tahu ia tidak punya suami di sampingnya, tapi ia punya kekuatan ribuan kali lipat lebih besar dari wanita manapun. 1 dorongan lagi, Bu, kepalanya sudah terlihat. Renata mengumpulkan seluruh sisa tenaganya. Ia memikirkan semua rasa sakit yang ia alami setahun terakhir. Pengkhianatan Dimas, ancaman pembunuhan, pelarian yang menegangkan. Ia menyalurkan semua emosi itu menjadi energi. Demi anakku, demi masa depan kami. Dan kemudian, kelegaan itu datang. Rasa sakit itu lenyap seketika, digantikan oleh suara tangisan yang paling indah di dunia. Oa, oa. Dokter Gunawan mengangkat bayi itu tinggi-tinggi. Laki-laki. Sehat, sempurna. Berat 3,4 kilogram. Selamat, Ibu Renata. Air mata Renata tumpah. Kali ini, air mata bahagia. Ia merentangkan tangannya saat bayi merah itu diletakkan di dadanya, inisiasi menyusui dini. Kulit bayi itu hangat, detak jantungnya terasa di kulit Renata. Renata menatap wajah putranya. Wajah itu memang mirip Dimas. Tidak bisa dipungkiri. Tapi di mata bayi itu, Renata melihat kilatan semangat ayahnya sendiri, sang pendiri perusahaan. Selamat datang ke dunia, sayang, bisik Renata, mencium kening bayinya yang masih basah. Dunia ini keras, tapi ibu akan pastikan kamu lebih keras dari dunia ini. Sudah ada namanya, Bu? Tanya Winda sambil menyeka air mata harunya. Renata tersenyum. Baskara. Baskara Sastrowardoyo. Baskara. Matahari. Simbol cahaya yang menerangi kegelapan. Simbol awal yang baru setelah malam yang panjang dan badai yang dahsyat. Nama yang tidak membawa beban dosa masa lalu, tapi membawa janji masa depan yang cerah. Di luar kamar, beberapa kolega bisnis dan sahabat Renata sudah mengirimkan karangan bunga papan raksasa. Tapi tidak ada nama, Anggara, di sana. Baskara lahir sebagai Sastrowardoyo murni. Renata memeluk putranya. Ia merasa lengkap. Ia tidak butuh suami untuk menjadi ibu. Ia tidak butuh pria untuk menjadi utuh. Dia adalah Renata, sang penyintas, sang ibu, dan sang pemenang. 3 hari pasca melahirkan, Renata sudah bisa duduk dan menerima tamu terbatas di ruang rawat inapnya yang mewah. Baskara tidur nyenyak di boks bayi di sebelahnya. Pintu kamar diketuk pelan. Winda membukanya. Bu, ada tamu. Pak Haris, lapor Winda. Renata mengangguk. Suruh masuk, Winda. Dan tolong jaga pintu sebentar. Pak Haris masuk. Penampilannya berbeda jauh dari Citra, pembunuh bayaran, atau kriminal, yang selama ini melekat dalam interaksinya dengan Dimas. Hari ini,
Ia mengenakan batik lengan panjang yang rapi, rambutnya disisir klimis. Wajahnya yang keras terlihat lebih lembut saat melihat bayi di box. "Selamat, Nyonya Renata," ucap Pak Haris sopan, sedikit membungkuk hormat. Tuan muda Baskara terlihat gagah. Mirip kakeknya. Renata tersenyum. "Silakan duduk, Paman Haris." Panggilan, Paman, itu mengungkap segalanya. Haris duduk dengan canggung di sofa. "Jangan panggil saya Paman, Nyonya. Saya tetap bawahan mendiang Bapak." Inilah plot twist terbesar yang tidak pernah diketahui Dimas. Pak Haris bukanlah preman bayaran sembarangan yang ditemukan Dimas dari dark web atau kenalan kriminal. Haris adalah mantan kepala keamanan kepercayaan ayah Renata selama 30 tahun. Setelah ayah Renata meninggal, Haris pensiun dan memilih bergerak di bawah tanah untuk mengawasi Renata dari jauh sesuai wasiat terakhir sang ayah. "Bagaimana reaksinya saat di penjara?" tanya Renata, kembali ke mode serius. "Hancur total, Nyonya," lapor Haris. "Saya punya mata di dalam rutan." Dimas sering melamun, kadang bicara sendiri. Mentalnya terguncang. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia masuk ke dalam perangkap yang dia gali sendiri. Renata mengangguk puas. "Terima kasih, Haris. Untuk semuanya," kata Renata tulus. "Malam itu, saat Dimas meneleponmu, aku tidak bisa membayangkan kalau dia menelepon orang lain." Haris tersenyum tipis. "Sebenarnya, Nyonya, sayalah yang menyebarkan info kontak saya ke lingkaran pergaulan kotor Dimas sejak 6 bulan lalu. Saya tahu dia sedang mencari penyelesaian masalah. Saya pastikan saat dia butuh eksekutor, nama sayalah yang muncul pertama kali di hadapannya." Itu adalah strategi tingkat tinggi. Haris memposisikan dirinya sebagai serigala untuk melindungi domba. Saat Dimas menelepon malam itu, Haris sudah siap dengan skenario, data medis, untuk membatalkan niat membunuh itu tanpa harus membuka kedoknya. Haris tahu Dimas pengecut. Ancaman soal kemandulan dan risiko medis jauh lebih efektif daripada ancaman moral. "Dan uang 3 kali lipat yang ditransfer Dimas malam itu?" tanya Renata. "Sudah saya transfer balik rekening dana pendidikan Tuan Muda Baskara, Nyonya. Bersih, sudah dicuci lewat yayasan amal, jadi tidak bisa dilacak sebagai uang hasil kejahatan. Anggap saja itu hadiah kelahiran dari ayahnya yang brengsek," jawab Haris santai. Renata tertawa kecil. Tawa yang lepas. "Ayah pasti bangga padamu, Haris. Kamu menjaga kami dengan cara yang sangat tidak konvensional." "Tugas saya selesai, Nyonya. Dimas di penjara, Monica di penjara, perusahaan kembali ke tangan Nyonya, dan Tuan Muda sudah lahir dengan selamat. Apakah saya boleh pensiun sekarang?" Renata menggeleng pelan. "Belum, Haris. Baskara butuh sosok pelindung yang kuat sampai dia bisa berdiri sendiri. Dan perusahaan butuh kepala keamanan yang baru. Kembalilah bekerja secara resmi. Di kantor pusat. Tidak perlu lagi main petak umpet." Mata Haris berkaca-kaca. Ia berdiri tegak, memberikan hormat militer, kebiasaan lama saat bersama ayah Renata. "Siap, Nyonya. Kehormatan bagi saya." 2 tahun kemudian. Langit Jakarta pagi itu cerah, seolah ikut merayakan kesuksesan yang diraih Sastrowardoyo Group. Di lantai 45 gedung pencakar langit itu, suasana kantor sangat sibuk namun teratur. Renata berjalan menyusuri lorong kantor dengan langkah yang berirama. Tak, tak, tak. Suara sepatu hak tingginya menggema berwibawa. Karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena segan dan kagum. Di bawah kepemimpinan Renata, perusahaan telah bangkit dari keterpurukan. Saham mereka mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Proyek-proyek properti yang dulu mangkrak karena dikorupsi Dimas, kini sudah berdiri megah dan terjual habis. Renata mendorong pintu ruangannya. Ruangan yang dulu milik Dimas, kini telah dirombak total. Nuansanya lebih terang, modern, dan feminin namun kuat. Di tengah ruangan, di atas karpet bulu yang lembut, seorang balita laki-laki berusia 2 tahun sedang asyik menyusun balok-balok mainan menjadi bangunan tinggi. "Mama," seru bocah itu saat melihat Renata masuk. Ia berlari dengan langkah-langkah kecil yang lucu, lalu menubruk kaki ibunya. Renata tertawa,
langsung mengangkat Baskara ke dalam gendongannya. Ia mencium pipi gembul putranya. "Anak pintar, Mama lagi bikin apa?" tanya Renata. "Bikin gedung. Tinggi. Kayak kantor Mama," celoteh Baskara dengan cadelnya yang menggemaskan. Renata membawa Baskara ke dinding kaca besar yang menghadap ke kota Jakarta. Pemandangan dari atas sini sangat menakjubkan. Gedung-gedung bertingkat, jalanan yang padat, semuanya tampak kecil di bawah sana. "Lihat itu, Bas," tunjuk Renata ke arah cakrawala. "Suatu hari nanti, kamu yang akan meneruskan semua ini. Bukan karena kamu anak Mama, tapi karena kamu mampu." Pintu ruangan diketuk. Winda masuk membawa tablet. "Bu Renata, mobil sudah siap untuk rapat di kementerian. Dan ada surat dari Rutan Salemba. Dari Pak Dimas. Untuk Baskara," katanya. "Ulang tahun kedua." Wajah Renata berubah sedikit, tapi ia tidak kehilangan senyumnya. Ia menurunkan Baskara, membiarkannya main lagi. Renata mengambil surat itu. Amplop lusuh dengan tulisan tangan yang ia kenal. Ia tidak membukanya. Ia hanya menatapnya sejenak. "Simpan di kotak arsip, Winda. Nanti, saat Baskara sudah 17 tahun, dia boleh membacanya kalau dia mau. Sekarang belum waktunya." "Baik, Bu." Renata kembali menatap putranya. Ia teringat masa-masa kelam itu. Rasa sakit dikhianati, rasa takut akan dibunuh, rasa lelah berjuang sendirian. Tapi melihat tawa Baskara, semua rasa sakit itu terbayar lunas. Tuhan memang maha adil. Ia mengambil suami yang beracun, tapi menggantinya dengan seorang putra yang menjadi matahari dalam hidupnya. Renata berjalan kembali ke meja kerjanya. Ia menekan tombol intercom. "Pak Haris, siapkan pengawalan. Kita berangkat sekarang." "Siap, Bu," suara Haris terdengar gagah dari speaker. Renata mengambil tas kerjanya, menggandeng tangan kecil Baskara untuk mengantarnya ke daicar kantor sebelum ia pergi rapat. Di pantulan kaca jendela, Renata melihat bayangannya sendiri. Bukan lagi korban. Bukan lagi istri yang teraniaya. Dia adalah Renata. Ibu. Pemimpin. Wanita yang menulis takdirnya sendiri di atas reruntuhan masa lalunya. Dan cerita tentang darah yang tak diakui itu kini telah berubah menjadi legenda tentang darah yang bangkit dan memimpin. Matahari telah terbit sepenuhnya, dan sinarnya tak akan lagi terhalang oleh mendung. Lang 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 oleh